Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Sesampainya di lapangan, mereka langsung menyeret Ozan menuju sudut lapangan di mana terdapat pohon-pohon yang cukup besar dan tinggi. Tempat itu juga jarang dijangkau oleh orang-orang, menjadikan tempat itu sangat aman bagi mereka, para pembuli. "Kamu yang bunuh Marlo kan?" Odi mencengkeram baju Ozan. Tanpa basa-basi, Odi langsung menanyakan pertanyaan tersebut. Karena Ozan tidak juga menjawab Odi jadi geram dan memukulnya tepat di bagian pipi. Seketika Ozan terjatuh, lagi-lagi kacamatanya lepas entah kemana. Dalam posisi dirinya yang masih berbaring di tanah. Dari kejauhan, Ozan seperti melihat sesuatu. Namun tidak jelas. Ia hanya melihat sesuatu merah yang cukup tinggi berjalan ke arah mereka. Dan saat sesuatu itu sudah semakin dekat, tiba-tiba Ozan kehilangan kesadarannya. Di waktu yang sama di sebuah ruang aula kantor polisi setempat, sedang diadakan rapat darurat untuk membahas masalah penemuan mayat kemarin. Mayat tersebut sudah teridentifikasi sebagai saudara Marlo Adrian Vandu, berumur 18 tahun. Sebelum meninggal, dia sekolah 10 sebagai siswa kelas 12. Dia adalah anak tunggal dari Bapak Mario Maesa Vandu. Beliau ini dikenal sebagai salah satu businessman yang cukup terpandang di kota ini. Sedangkan ibunya dulunya adalah seorang dokter bedah bernama Rose Manuban, yang sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Seorang pria berpakaian polisi lengkap dengan name tag Agung AS sedang membacakan profil dari mayat yang ditemukan tidak jauh dari rumah Ozan. Ngapain sih profil keluarga pakai diomongin segala? Manjang-manjangin durasi rapat aja. Seorang pria yang mengenakan setelan jas hitam dan kemeja putih lengkap dengan dasi dan kacamata yang bertengger di hidungnya terus menggerutu saat Agung sedang membacakan profil tersebut. Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa segala hal yang diperoleh dari hasil penyelidikan akan saya jabarkan di sini. Agung kembali melanjutkan kalimatnya. Ia sebenarnya mendengar kata-kata dari jaksa yang ada di depannya itu, tapi ia tidak peduli dari lokasi kejadian. Dari lokasi kejadian, kami menemukan beberapa bukti fisik. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu. Agung mengayunkan tangannya, menyuruh seseorang untuk masuk dan tidak lama kemudian datang 2 orang polisi muda yang membawa 2 baki berisi barang bukti. Agung mengangkat sebuah kantong plastik bening yang berisi sebuah handphone. Di sini kita mendapat sebuah bukti yang cukup mencengangkan, di mana mayat yang kita temukan tidak mengenakan kain selai pun. Tapi tim forensik menemukan sebuah handphone dibungkus menggunakan sebuah kantong plastik di dalam perut korban. Setelah melalui beberapa pemeriksaan dari hasil chatnya bersama temannya yang bernama Odi, diketahui bahwa pukul 9 malam atau 8,5 jam sebelum mayat korban ditemukan, korban tengah berada di rumah seseorang temannya yang bernama Ozan, yang lokasinya berada tidak jauh dari tempat penemuan mayat tersebut. Dan hal yang membuat saya sendiri kaget adalah seseorang bernama Ozan ini adalah seorang putra dari Ibu Rati yang pertama kali menemukan mayat korban. Agung meletakkan kantong plastik itu dan mengambil kantong plastik lainnya. Ia mengangkat kantong plastik itu. Seketika keadaan di ruangan itu menjadi sedikit riuh. Apa dia sedang bercanda? Apa yang sedang dia lakukan? Yang benar saja, masa barang seperti itu bisa dijadikan barang bukti? Bisik-bisik semua orang yang ada di dalam ruangan itu mulai berbisik satu sama lain saat Agung mengangkat salah satu bukti yang ia temukan di lokasi kejadian. Agung mulai geram dengan orang-orang yang ada di hadapannya yang mulai berbisik seperti meremehkan dirinya. Agung menunjuk ke sesuatu di dalam plastik itu. Ditemukan sebuah sidik jari di kelopak bunga mawar ini. Seketika ruangan menjadi sangat hening. Agung cukup merasa puas karena dapat membungkam mulut-mulut yang tadi sudah meremehkannya. Dari kondisi korban saat ditemukan, diindikasikan bahwa pelaku mungkin saja orang yang menyimpan dendam terhadap korban. Karena korban dibuang di jalan supaya dilihat orang dan menjadikan korban menjadi terhina.
Agung lalu menampilkan foto Marlo saat masih hidup di sebuah proyektor. Korban adalah seorang atlet taekwondo yang memiliki tinggi 179 cm dengan berat 69 kg, yang artinya paling tidak pelaku adalah orang yang secara fisik lebih besar dari korban atau seseorang yang ditakuti oleh korban. Terima kasih kepada Bapak Agung selaku penyidik dari Divisi Kriminal dan Kekerasan tingkat 1. Di sini saya akan menggambarkan hasil otopsi fisik dari sesosok mayat yang sudah diidentifikasi sebagai saudara Marlo. Ucap seorang wanita muda yang kini berdiri menggantikan Agung. Saya sangat mengapresiasi kinerja kepolisian yang cukup cekatan dalam menangani kasus ini. Sehingga kami pun dari divisi forensik bisa dengan cepat mengolah semua data, barang bukti, dan korban itu sendiri. Wanita bernama Sandra itu mulai menampilkan foto-foto yang cukup mengerikan di layar proyektor. Saat pertama kali ditemukan, kondisi tubuh korban sudah dalam keadaan terpotong, berserakan di sebuah jalan perumahan. Namun hal yang harus diperhatikan adalah tidak ada sama sekali darah yang tercecer di lokasi tersebut, dan kondisi kulit mayat berbau seperti bunga mawar, yang artinya potongan tubuh tersebut sudah dicuci bersih menggunakan sabun beraroma mawar. Itu bisa menjadi acuan bagi para penyidik untuk mencari sebuah rumah yang tagihan listrik atau airnya naik dalam waktu 1 malam, karena tidak mudah untuk membuang semua darah yang ada di tubuh manusia. Sandra kembali menampilkan cuplikan gambar yang lain. Ini adalah potongan di bagian lutut dan lengan. Dari foto tersebut kita bisa melihat bahwa potongan itu sangat halus dan rapi. Diindikasikan bahwa pelaku merupakan seorang yang ahli dalam bidang tersebut. Kita bisa mengerucutkan pelaku dari profesinya, bisa tukang daging, dokter bedah, atau bahkan seorang chef. Agung dan yang lainnya mencatat semua hal yang Sandra jabarkan guna untuk menemukan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Setelah rapat selesai, Agung dan teman-temannya kembali ke ruangannya sendiri. Divisi Kriminal 1, fokus untuk menanya saksi dan mengembangkan pencarian. Siapa? Jawab Agung. Zan, bangun Zan. Ozan membuka matanya saat mendengar bisikan seseorang yang sedang membangunkannya. Amel, ngapain kamu di sini? Amel berusaha untuk membungkam mulut Ozan saat ia terbangun. Jangan keras-keras, nanti Odi dengar mendengar nama itu. Mendengar nama itu, Ozan baru ingat kalau beberapa saat yang lalu ia sedang dirusak oleh Odi dan teman-temannya. Ozan mencoba untuk duduk. Aduh, aku pasti habis dibukuli sama Odi dan yang lainnya sampai pingsan, batin Ozan. Tapi saat ia memandang sekelilingnya, ia sangat terkejut melihat Odi dan yang lainnya terkapar dengan kondisi wajah yang sudah babak belur. Saat Ozan sedang terpaku, tiba-tiba Amel menarik tangannya untuk berlari menjauh dari tempat itu. Kamu kok bisa ngelakuin itu, Zan? Aku gak nyangka kamu bisa ngelawan mereka, ucap Amel sambil sembari berlari menarik tangan Ozan. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan Amel. Ozan tidak mengerti apa yang Amel katakan. Cukup jauh mereka berlari tanpa mereka sadari mereka telah tiba di rumah Ozan. Kalian kenapa kok pada lari-lari? Tanya Bu Rati yang kebetulan sedang berada di depan rumah. Ozan langsung melepaskan tangannya dari Amel begitu melihat ibunya. Ini siapa Zan? Cantik sekali. Bu Rati mencoba menggoda Ozan. Ucapan Bu Rati barusan membuat Amel jadi tersipu malu dan pipinya memerah. Saya Amel Bu, teman sekolah Ozan. Amel memperkenalkan diri sembari menjulurkan dua tangannya. Tapi tangan Amel langsung ditepis oleh Ozan. Udah, kamu pulang aja sana, udah sore. Muka Amel berubah jadi masam saat Ozan mengucapkan kalimat itu. Udah ayo Bu, masuk. Ozan menarik Bu Rati untuk masuk ke dalam dan langsung mengunci pintu. Sebenarnya ada hal yang ingin Amel tanyakan kepada Ozan. Tidak seperti biasanya, hari ini Ozan mau menemani ibunya untuk makan malam bersama. Biasanya setelah pulang sekolah ia akan langsung mengurung diri di kamar dan akan keluar pada tengah malam pada saat Bu Rati sudah terlelap tidur. Suara sendok yang beradu dengan garpu dan piring memecahkan keheningan yang terjadi antara ibu dan anak itu. Zan, kamu kok kasar banget sama teman kamu tadi? Bu Rati mencoba membuka obrolan. Biarin aja Bu, dia yang bikin aku jadi dibully sama gengnya Marlo. Bu Rati mengira bahwa pertanyaannya tadi tidak akan dijawab oleh Ozan. Namun ternyata Ozan kini sedang berada pada suasana hati yang baik. Jangan-jangan kamu dibully gara-gara rebutan Amel ya? Ozan menghentikan kunyahannya. Kamu marah ya gara-gara ibu bilang kayak tadi? Ozan terdiam, ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Bu, kok bisa ya? Kasus penemuan mayatnya Marlo itu
Gak diberitain di TV atau online. Bu Rati meletakkan sendok dan garpunya. Iya ya, kirain cuma ibu yang mikir gitu, Zan. Ada yang ngetok pintu, Bu. Bu Rati menghela nafas. Ya udah, ibu bukain dulu ya. Selamat sore, Bu Rati, ucap seorang pria berpakaian polisi itu. Sore Pak Agung, ada perlu apa ya? Agung melongok ke dalam untuk memastikan bahwa Ozan sedang berada di rumah. Boleh saya masuk? Silahkan. Sebentar ya Pak, saya buatkan teh dulu. Agung mengeluarkan semua bukti berupa screenshot dari HP Marlo yang sudah di-print. Ia meletakkan semua bukti itu di meja. Silakan diminum tehnya, ucap Bu Rati saat beliau meletakkan secangkir teh di depan Agung. Sesaat pandangannya teralihkan pada lembaran-lembaran kertas yang ada di meja. Saya datang ke sini bukan untuk meminta keterangan ibu lagi sebagai saksi, tapi saya ingin bertemu dengan Ozan. Sebentar, saya panggilkan Ozan dulu. Bu Rati kembali ke dapur untuk memanggil Ozan. Ozan yang sedang menyelesaikan makan malamnya sudah mempunyai firasat bahwa kali ini Agung akan menemuinya. Dia nyari aku kan, Bu? Ucap Ozan sembari mengunyah suapan terakhirnya. Kan ibu belum ngomong, kok kamu udah tahu? Ozan bangkit dari kursinya untuk meletakkan piring kotor yang tadi ia pakai. Tadi Ozan dengar, Ozan berbohong. Ia melangkah dengan gontai menuju ruang tamu. Ada apa, Pak? Kini mereka berdua duduk berhadapan. Agung memperlihatkan semua bukti chat antara Marlo dan Odi. Ozan mengambil kertas tersebut lalu membacanya satu persatu. Malam itu Marlo memang kesini, Pak. Dia juga sempat menganiaya saya. Ozan menunjukkan bekas luka akibat hantaman Marlo tempo hari. Tapi saya baru bangun pagi harinya, Pak. Saya juga nggak tahu waktu Marlo pergi dari sini. Agung mencatat semua yang Ozan katakan di sebuah buku kecil. Tapi Ozan, apakah kamu sempat memberikan sebuah bunga untuk Marlo? Mendengar kata bunga, Ozan seketika langsung ingat kepada Mawar. Tapi ia langsung menghilangkan pikiran itu, karena ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mawar. Enggak, Pak, jawab Ozan singkat. Saya mau kamu ikut saya ke kantor polisi dengan tenang. Saya nggak akan borgol kamu. Jadi, jalanlah dengan tenang. Ozan langsung berdiri begitu mendengar perkataan Agung. Maksud Bapak apa? Ia berkata dengan sangat pelan mencoba menahan emosinya supaya Bu Rati tidak mendengar apa yang ia dan Agung bicarakan. Sidik jari kamu ditemukan di kelopak bunga mawar yang ada di lokasi kejadian. Karena status kamu yang belum jelas, makanya saya meminta kamu untuk ikut dengan tenang. Ozan menuruti perkataan Agung. Sebelum mereka meninggalkan rumah itu, Agung pamit kepada Bu Rati untuk membawa Ozan sebagai saksi. Di sebuah ruangan yang cukup temaram, Ozan duduk sendirian menunggu penyidik datang. Ruangan itu tidak terlalu lebar. Satu sisi tembok terbuat dari kaca yang gelap. Terdapat sebuah meja dan dua buah kursi di tengahnya yang kini sedang Ozan duduki. Sekitar 15 menit berlalu Ozan dibiarkan sendirian di dalam ruangan itu. Ia sesekali menggosok-gosokkan tangannya karena di ruangan itu sangat dingin. Sampai kapan kamu menahan dia di sana? Tanpa Ozan sadari, ada dua orang yang sedang mengawasinya di balik kaca hitam itu. Ozan tidak bisa melihat mereka, namun mereka bisa melihat Ozan. Urus saja urusanmu di forensik, Sandra. Ini adalah tugasku. Kamu gak perlu ikut campur. Terlihat mereka sedang berdebat tentang keberadaan Ozan di sana. Gung, kamu bisa bikin mental dia semakin down kalau kamu terus membiarkan dia duduk sendirian dalam susreda itu. Belum tentu dia yang bunuh Marlo. Dia sama sekali tidak sesuai dengan profil kita. Justru itu, saat seseorang sedang terdesak, ia akan mengeluarkan sifat aslinya. Sandra sampai geleng-geleng kepala melihat rekannya yang sangat keras kepala ini. Tapi Gung, dia tinggal sama siapa? Aku dari tadi gak ngelihat ada orang yang ngedampingin dia. Agung cukup panik mendengar pertanyaan dari Sandra. Sandra pasti akan sangat marah dan bisa-bisa ia akan melaporkan ke komisaris kalau tahu Agung sudah membohongi Bu Rati tentang alasan ia membawa Ozan kemari. Dia tinggal sendirian. Ibunya sedang berada di rumah kerabatnya, jawab Agung mengasal. Sandra yang tidak langsung percaya dengan Agung langsung berjalan keluar dari ruangan pemantau itu. Dia berniat untuk mencari informasi tentang alamat rumah Ozan tanpa sepengetahuan Agung. Sandra berjalan menuju mobilnya yang terparkir di depan kantor polisi.
Ia segera memacu mobilnya menuju alamat yang tertulis di kertas yang kini ia pegang. Gila, benar-benar gila si Agung itu. Ia terus-terusan mengumpat Agung sembari memukul-mukul setir yang ada di depannya. 10 menit ia menyetir, sampailah ia di depan sebuah rumah sederhana yang sesuai dengan alamat yang tertulis di kertas. Sandra turun dari mobilnya dan mengetuk pintu rumah tersebut. "Cari siapa ya?" tanya Bu Ratih saat melihat Sandra sedang berdiri di balik pintu rumahnya. "Benar, ini rumah Ozan." Dengan ragu Bu Ratih mengangguk. Sandra mengulurkan tangannya. "Saya Sandra. Saya adalah Dokpol di Kepolisian X. Saya sedang menangani kasus penemuan mayat termutilasi yang ditemukan di area sekitar sini tempo hari." Bu Ratih hanya mengangguk-angguk mendengar penjelasan Sandra. Sandra yang melihat raut muka Bu Ratih yang tampak kebingungan, mencoba menjelaskan tentang kebohongan yang Agung buat untuk membawa Ozan bersamanya. "Awalnya, saya juga memikirkan hal ini. Tapi mana mungkin Ozan bisa melakukannya? Saat dibully saja, ia tidak pernah bisa melawan," ucap Bu Ratih yang kini sudah duduk di sebelah Sandra di dalam mobilnya. Sandra tahu sekali apa yang kini Bu Ratih tengah rasakan. "Saya meminta maaf atas kelakuan rekan saya. Sekalipun Ozan adalah tersangka, tetap saja Agung tidak boleh melakukan hal serupa. Apalagi status Ozan masih seorang pelajar. Saya bisa maklum. Mungkin Pak Agung ingin sekali menangkap pelaku itu sampai beliau berbuat demikian. Tapi saya sangat yakin Ozan mungkin melakukan hal itu." Di sepanjang jalan, Bu Ratih banyak menceritakan tentang keseharian Ozan, bulian yang ia alami, dan tentang Amel, termasuk kejadian malam sebelum penemuan jasad Marlo. Mendengar cerita dari Bu Ratih, Sandra justru lebih tertarik dengan keberadaan Amel yang selalu menempel pada Ozan. "Bu, apa tadi Ibu bilang kalau malam sebelum Marlo menemui Ozan, Amel sempat mampir untuk menemui Ozan?" Bu Ratih mengangguk. Sandra semakin merasa ada yang aneh dengan Amel. "Sudah sampai, Bu. Mari saya antarkan." Mereka berjalan bersama menuju ruang interogasi. Walaupun nanti Bu Ratih hanya akan menunggu di luar, tapi paling tidak Ozan ada yang mendampingi Ibu. Sandra mempersilahkan Bu Ratih untuk duduk di sebuah kursi yang sebelumnya diduduki oleh Ozan pada saat menunggu. Bu Ratih, setelah itu ia kembali memasuki ruang pemantau. "Gila kamu ya, Gung. Dia itu belum resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ini sudah lebih dari setengah jam. Mau sampai kapan kamu kurung dia?" Agung tidak memedulikan ucapan Sandra. Ia hanya terus memperhatikan Ozan yang mulai gelisah. "Kamu harus hentikan ini semua, Agung. Aku bakal telepon Pak Komisaris sekarang." Sandra bergegas mengambil HP-nya dan melangkah untuk keluar dari ruangan itu. Namun saat sampai di ambang pintu, HP yang ada di genggamnya direbut paksa oleh Agung. "Kasih aku 15 menit lagi, San." "Gak bisa, Gung. Kamu udah keterlaluan. Kamu bisa bikin dia trauma." Terjadi tarik-menarik antara Agung dan Sandra. Sandra sadar bahwa ia tidak akan menang jika melawan Agung secara fisik. Saat sedang merebut HP-nya Sandra, melihat kunci ruang interogasi dan ruang pemantau tergantung di bawah jaket yang Agung kenakan. Dengan sisa energi yang ia miliki, Sandra mendorong tubuh Agung sampai ia terjatuh. Saat Agung terjatuh itu menjadi kesempatan emas bagi Sandra untuk mengambil kunci itu. Setelah Sandra berhasil mengambilnya, ia langsung keluar dan mengunci ruang pemantau itu dari luar. Sandra membasuh keringat yang ada di wajahnya itu menggunakan sapu tangan. Ia berjongkok sebentar di depan pintu untuk mengatur nafasnya. Tanpa Sandra sadari, dari kejauhan Bu Ratih sedang memperhatikannya dengan wajah yang sangat tegang. "San, buka San." "Buak, buak, buak." Suara gedoran pintu dari Agung itu terdengar sangat keras. Sandra menatap Bu Ratih. Beliau terlihat sangat ketakutan. Ia pun bangun dan menghampirinya. "Gak apa-apa, Bu, cuma masalah kecil. Udah biasa." Sandra mencoba untuk menenangkan Bu Ratih. Setelah dirasa Bu Ratih cukup tenang, Sandra meninggalkan beliau dan masuk ke ruang interogasi. Samar-samar masih terdengar suara gebrakan pintu dari ruang sebelah. Kini Sandra sudah duduk tepat berada di hadapan Ozan. Atmosfer di dalam ruangan itu dirasa sangat mencekam. Saat Ozan menatap Sandra, tiba-tiba bulu kuduknya meremang. "Apa kabar, tutup botol kecil?" Sandra melotot kaget saat kata-kata itu keluar dari mulut Ozan. Ozan menyeringai melihat ekspresi kaget dari Sandra. Sandra bahkan sampai bangkit dan mundur beberapa langkah dari meja itu. "San, kamu kenapa, San?" ucap Agung dari speaker yang terhubung ke ruang interogasi. Ozan terus menatap Sandra dengan tatapan yang dingin.
namun senyum tipis tersungging di bibirnya. Sandra tidak dapat berbuat apa-apa, ia hanya diam terpaku bersandar di tembok. Terdengar suara bantingan pintu yang cukup keras. Yah, Agung berhasil mendobrak pintu ruang pemantau. Dan sekarang, ia sedang berusaha mendobrak pintu ruang interogasi. Ayo keluar, San! Agung yang berhasil masuk ke ruangan interogasi langsung menghampiri Sandra dan menariknya untuk keluar. Cukup sulit bagi Agung untuk mengeluarkan Sandra dari ruangan itu karena kondisi Sandra yang sangat lemah, seperti orang pingsan, namun matanya masih terbuka. Agung membawa Sandra masuk ke dalam ruang pemantau untuk menenangkan Sandra terlebih dahulu. Belum sempat Agung menutup pintu, tiba-tiba Bu Ratih masuk dengan wajah yang sangat khawatir. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Ozan? Kenapa Mbak Sandra sampai lemah seperti itu? Gak apa-apa Bu, Sandra cuma kurang darah aja, jadi tadi tiba-tiba pingsan, jawab Agung sembari mendorong Bu Ratih untuk keluar dari ruangan itu. Sebelum Bu Ratih sadar bahwa ia bisa melihat Ozan dari kaca yang ada tepat di sampingnya tadi, Agung memperhatikan Sandra yang kini tengah duduk di hadapannya. Keringat mulai bercucuran di keningnya. Sesekali ia menyekanya dengan punggung tangannya. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Agung memberikan sapu tangan yang ada di sakunya. Dila pakai ini, San. Sandra mengambil sapu tangan itu tanpa berkata apapun. Dan terlihat sekali tangannya bergetar. Berkali-kali ia melihat ke arah cermin yang menghubungkan ruangnya ke ruangan Ozan. Berkali-kali juga ia menggeleng-gelengkan kepalanya lalu menutup mukanya seperti seseorang yang sedang ketakutan. Dalam kondisi seperti sekarang, Agung tidak berani bertanya banyak. Ia sangat tahu karakter Sandra, kalau belum merasa tenang, Sandra pasti tidak akan bisa bercerita. Jadi, ia memutuskan untuk pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Agung tidak ingat kalau ke dapur ia harus melewati tempat di mana Bu Ratih sedang duduk. Dan sekali lagi, Agung harus menyaksikan wajah khawatir seorang ibu yang sedang menunggu anaknya yang tak kunjung diproses. Agung hanya menundukkan kepala saat melewati Bu Ratih. Diminum dulu, San. Agung menyuguhkan secangkir teh yang ia buat tadi di dapur kepada Sandra. Sandra menggenggam cangkir itu dengan kuat. Tangannya sudah tidak bergetar seperti sebelumnya. Setelah meminum satu tegukan, Sandra mulai membuka mulutnya. Kita harus panggil Bu Yohana ke sini, Gung. Ozan bukan anak-anak sembarangan. Ada yang salah sama dia, ucap Sandra sembari terus menatap Ozan dari balik kaca. Sandra langsung tersentak begitu ia melihat Ozan tiba-tiba menengok ke arah kaca. Padahal Sandra tahu Ozan tidak akan bisa melihat dirinya. Tapi rasa takut sudah menguasainya. Apa yang tadi terjadi di dalam sana, San? Dengan pelan Agung mencoba bertanya kepada Sandra. Ada dua kemungkinan. Aku nggak tahu pasti, Gung. Makanya kita harus panggil Bu Yohana. Agung berbalik membelakangi Sandra. Ia menyandarkan kepalanya ke tembok dan terus menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal itu. Agung mulai kebingungan dengan apa yang sedang ia hadapi sekarang. Dari awal aku udah ngerasa ada yang aneh sama dia, San. Tapi kamu tahu kan, Bu Yohana istrinya Pak Komisaris. Kita nggak bisa sembarangan manggil beliau, apalagi cuma untuk seorang saksi. Terus kita harus minta tolong sama siapa, Gung? Kalau kita minta tolong sama psikiater luar, nanti masalah ini bisa menyebar, Gung. Kita udah susah payah buat meredam dia. Aku akan menemui Bu Yohana sekarang. Sandra langsung mengambil jaketnya dan keluar dari ruangan itu. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat Bu Ratih sudah tertidur di kursi yang dari tadi ia duduki. Sandra berjalan menghampiri beliau, lalu meletakkan jaket yang tadi ia bawa untuk menutupi kaki Bu Ratih. Ozan membuka matanya, ia merasa kepalanya sangat pusing. Ia mengingat kembali bahwa ia sedang berada di ruangan interogasi karena Pak Agung membawanya. Ia menengok ke arah kanan, terlihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia bahkan tidak tahu sudah berapa jam ia berada di ruangan itu. Ia mengusap-usap matanya dan sesekali menguap. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Marlo? Ozan tercekat mendengar suara yang keluar dari speaker yang ada di sudut ruangan. Bisa-bisanya dia berakting seperti itu, batin Agung. Ceritakan bagaimana hubungan pertemananmu dengan Marlo? Ozan mengusap-usap matanya. Ia merasa masih cukup mengantuk kala itu, apalagi suhu di ruangan itu sangat dingin. Sekali lagi Ozan menguap. Kita nggak terlalu dekat, Pak, jawab Ozan singkat. Agung cukup heran dengan Ozan. Bagaimana bisa ia menjawab dengan sangat tenang tanpa rasa takut sedikit pun?
Bagaimana awal mula kamu bisa dibully sama Marlo? Mendengar pertanyaan itu, Ozan menghela nafas. Ia melipat kedua tangannya di meja dan mendekat kepada Pak Agung. Semua gara-gara Amel. Saat menginterogasi ibumu bercerita banyak tentang apa yang kamu alami di sekolah karena Marlo. Dari apa yang ibu kamu ceritakan dan perlakuan yang kamu dapat dari dia, saya rasa bukan hanya sekedar karena masalah wanita. Ozan mengerikkan dahinya. Ia tidak paham dengan apa yang Agung katakan. Maksud Bapak, Marlo memang sangat temperamen, tapi jadi dia berbuat seperti itu kepada saya. Ceklek, suara pintu ruangan itu yang terbuka memecah ketegangan antara Ozan dan Agung. Terlihat Sandra masuk ke dalam bersama seorang wanita parubaya yang masih terlihat cantik. Sandra memberi kode kepada Agung untuk mengikutinya keluar. Tinggal Ozan bersama dengan wanita itu di dalam. Halo Nak Ozan, ucap wanita itu sembari menjulurkan tangannya pada Ozan. Ozan membalas uluran tangan wanita tersebut, lalu ia mengeluarkan sebuah buku dan pulpen lalu meletakkannya di atas meja. Saya Yohana, kamu bisa panggil saya apa saja. Saya nggak akan menginterogasi kamu seperti seseorang sebelumnya. Saya hanya akan mengajak kamu untuk mengobrol. Kamu pasti sangat lelah berada di sini, jadi anggap saja saya ini teman kamu. Ozan mengangguk dan pertama kalinya ia tersenyum setelah masuk ke ruangan itu. Agung cukup takjub melihat yang Yohana lakukan. Belum ada 5 menit Bu Yohana sudah bisa bikin Ozan nyaman. Sandra tersenyum tipis mendengar ucapan Agung. Apa yang sedang menunggu di luar itu ibumu? Ozan mengangguk. Senangnya masih punya ibu ya. Yohana tersenyum kecut saat mengatakan hal itu. Tidak disangka Ozan memperhatikan wajah Yohana. Apa kamu sudah tidak memiliki ibu? Ozan bertanya dengan raut muka yang sangat antusias. Sepertinya Ozan benar-benar menganggap kalau Buyo itu adalah temannya. Agung menatap Sandra yang sudah mulai tenang. Bu Rati bilang dia jarang memiliki teman, bahkan dari dia kecil San. Sandra mengangguk mendengar penjelasan Agung. Pantas saja. Ozan memperhatikan setiap kalimat yang keluar dari mulut Yohana. Ia sangat antusias mendengar Yohana menceritakan kehidupan masa lalunya dan bagaimana beliau bisa sukses menjadi seorang dokter. Namun saat Yohana meminta Ozan untuk menceritakan masa kecilnya, wajah Ozan berubah menjadi murung. Kamu punya ayah yang baik. Yohana tersenyum mendengar kalimat yang Ozan katakan. Bagaimana dengan ayahmu? Ozan hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Yohana. Kalau kamu tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Kita ngobrol yang lainnya saja ya. Ozan mengangguk. Yohana mengambil ponselnya dan menelpon Sandra. Mbak, tolong buatkan coklat panas 2. Terima kasih. Kenapa tiba-tiba minta coklat panas, San? Tanya Agung penasaran. Sandra tersenyum penuh arti. Ia pergi menuju dapur meninggalkan Agung yang masih penasaran. Tidak lama setelah Sandra pergi, Agung melihat Sandra masuk ke dalam ruang interogasi dengan membawa nampan berisi 2 cangkir coklat panas. Setelah itu, ia keluar lagi. Jangan bilang ya kalau kamu mau menggunakan trik itu, San. Tanya Agung dengan nada yang menelisik. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia, Agung. Agung menarik Sandra yang sedang berdiri untuk duduk di hadapannya. Sebenarnya ada kaitan apa antara kamu, Ozan, dan tutup botol kecil? Apa itu semua, San? Kini Agung sudah tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Ia mendesak Sandra untuk menceritakan apa yang Sandra sembunyikan dari Agung. Sandra menghindari tatapan mata Agung yang membuat Agung semakin curiga. Kamu ingat gak, San? Dulu waktu pertama kali kita ketemu di pusat pelatihan. Dulu itu kamu polos banget, gak punya temen. Sandra sedikit tersenyum mendengar cerita Agung tentang dirinya dulu. Agung menggenggam tangan Sandra. San, kamu itu udah aku anggap kayak adik aku sendiri, San. Kamu itu satu-satunya keluarga yang sekarang aku punya. Tolong jujur, San. Sandra melepas tangannya dari genggaman tangan Agung. Air mata mulai membasahi pipinya. Dulu saat aku ngambil kedokteran, kamu ingat gak, Agung? Aku koas di mana? Agung mengangguk. Iya, aku tahu, San. Sandra mulai terisak. Ia tidak dapat lagi membendung rasa penyesalannya saat mengingat masa-masa dirinya koas. Bu Ros, dia itu seorang dokter bedah yang bekerja di rumah sakit di mana aku koas. Agung tercengang. Maksud kamu, Ros, ibunya Marlo? Dubrak. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita lanjut lagi nih ke bagian berikutnya nanti setelah ini ya. Admin istirahat dulu. Capek nih. Oke? Terima kasih ya.